bijak nang satokinu nang so palitong bain marsinodang dinati yuri mardalan ho lamgugu lamgogo. Shalom Bapak Ibu, kita memasuki hari ini dengan firman Tuhan pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Esra 7 ayat 10. Esra 7 ayat 10 saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ainunga marsi hohot hian rohani si Esra madiori pati ni Jehoba naing ula hononna huhud laho mengajar hon patik ni uhum tuhalak Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saya boleh bertanya, sejak kapankah kita menjadi seorang Kristen? Sejak kapankah kita menjadi pengikut Kristus? Bagaimana sehingga kita menjadi seorang pengikut Kristus? Nah, kalau kita menelisik lebih dalam, lebih jauh, bahkan dari awal, kita akan melihat bahwa ini semua terjadi dalam suatu rangkaian besar providensia Allah, pemeliharaan Allah, kemahakuasaan Allah yang mengatur segala sesuatu sehingga terjadinya lah apa yang dikehendakinya yang baik adanya itu. Itu makanya ketika Renaissance Gesellschaft Mission datang ke Tanah Batak, mereka datang dengan asal usul dan sesuatu yang sangat baik. Pada saat itu ketika mereka datang, mereka mengalami kegagalan dan penderitaan ketika menginjili di Borneo. Tetapi Tuhan justru membuka jalan baru dari sana. Melalui laporan Franz Wilhelm Junghun, ada yang namanya Batakland atau Tanah Batak. Dipahami di sana ada masyarakat yang masih hidup secara sederhana, tetapi mereka memiliki sesuatu yang berharga. Mereka bukan budaya atau komunitas yang biasa, mereka memiliki hukum, adat, budaya, aksara, dan sebagainya macamnya. Mereka memiliki kemampuan berpikir, seolah-olah demikian yang ditunjukkan oleh latar belakang tersebut. Nah, ini yang dipertegas oleh penelitian seorang Herman Neuboner van der Tuk yang menunjukkan bahwa bahasa Batak dapat menjadi sarana yang tepat untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu makanya tokoh saat itu Direktur Penginjilan RMG Fabri melihat sesuatu yang sangat penting. Injil bukan hanya dikhotbahkan, tetapi harus diajarkan, diterjemahkan, dipahami dan dihidupi. Karena itu mereka membangun literasi pendidikan dan mereka mengajar firman Tuhan. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Sehingga saat ini orang Kristen, orang Batak banyak menjadi Kristen yang percaya pada Kristus. Salah satunya adalah Bapak dan Ibu. Itu makanya hari ini kita hidup dalam berkat Tuhan. Kita adalah generasi yang terbiasa dengan menerima Injil dan mengerti seharusnya dengan kemampuan yang telah kita terima tersebut terhadap Injil. Maka seharusnya Injil bukan sekedar kita dengar, tetapi lebih dari itu kita pahami. Itu justru yang menjadi apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Esra 7 ayat 10 Bapak Ibu. Tidak berbicara tentang iman yang hanya mentok di pengetahuan, di pikiran, tetapi Esra menetapkan, kita mengarahkan hati kita. Esra mengajak kita untuk menetapkan hati kita, mempelajari firman Tuhan yang kita dengar tersebut, yang kita terima tersebut, serta melakukannya, dan bahkan lebih daripada itu, menyaksikannya, mengajarkan firman Tuhan tersebut. Ini bukan hiasan Bapak Ibu, tetapi ini adalah firman yang hidup, yang mengalir, yang ditentukan oleh Allah. Itu makanya banyak orang yang punya buku, punya Alkitab bahkan, tetapi tidak pernah benar-benar membacanya. Ada orang seperti pengen diet, pengen kurus karena dia merasa sudah mulai gemuk. Dia beli banyak buku-buku tentang diet,
tetapi mentok di lemari buku, tidak sampai dibaca, tidak sampai dibuka, dibaca, bahkan dilakukan. Itu makanya jangan sampai yang demikian apa yang Ezra katakan di sini. Alkitab memang kita dengar, apa yang kita punya Alkitab, dan kita dengar khotbah, kita ikut peribadahan, tetapi firman Tuhan harus benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita. Ezra tidak melakukan kesalahan terhadap tersebut. Ia belajar dengan sungguh terhadap firman Tuhan, ia menghidupi firman itu, dan kemudian dia mengajarkannya. Dan akhirnya setelah iman menjadi hidup. Iman bukan hanya di kepala, tetapi di dalam seluruh kehidupan, bahkan seluruh irama kehidupan. Maka kalau dikatakan besok Bapak Ibu kita gereja, kita masuk kepada Minggu Rogate. Di sini kita mengkoreksi, doa yang benar tidak lahir dari hati yang kosong Bapak Ibu, tetapi dari hati yang penuh, yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan sekarang kita berada di masa ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan kebangkitannya 40 hari adalah meneguhkan bahwa dia benar-benar telah bangkit dari kematian. Maka kalau dia benar-benar bangkit dari kematian, itulah yang harus kita hidupi. Itu yang kita ketahui, sehingga dia butuh 40 hari lamanya di bumi untuk memberikan pengetahuan bagi kita bahwa keselamatan kita nyata, bahwa dia telah mengalahkan ke maut dan kematian, sehingga kemudian dari sana kita memiliki pengetahuan yang pasti bahwa kita adalah orang-orang yang selamat. Maka dari sana sebelum Yesus naik kita ingat perintahnya, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil, dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sudah tahu, tetapi kita harus menghidupinya dengan perilaku hidup, irama hidup, dan kemudian melakukannya, mengabarkannya, menyaksikannya. Yesus mengutus umatnya Bapak Ibu. Iman tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh berhenti dalam diri, tetapi harus bergerak keluar dari kita menjadi kesaksian. Maka Bapak Ibu, panggilan kita hari ini adalah jelas. Kita dipanggil untuk menerima Injil, menerima firman Tuhan, mengetahuinya, menyelidikinya dengan mempelajarinya, memahaminya, serta menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita bisa menyaksikan firman yang benar, hukum Allah yang benar untuk kita saksikan kepada orang lain. Dari perangai hidup, perkataan, pikiran, dan segala sesuatu yang lahir dari kita. Itulah doa orang percaya. Itu makanya Bapak Ibu, gereja yang hidup bukan hanya gereja yang menerima Injil, tetapi gereja yang meneruskan Injil melalui hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan tersebut. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Allah Bapa kami bertahta di surga, karena Engkau memberikan pengetahuan bagi kami atas kebesaran dan kenyataan firman-Mu, kebenaran atas firman-Mu, sehingga melalui itu kami boleh menghidupinya Tuhan, dan menjadi saksi atas firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, dari pekerjaan kami, dari aktivitas kami, dari seluruh lingkup kehidupan kami, sehingga semua orang mendengar Injil melalui kami, perangai kami, dan hidup kami. Bapa, layakkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Layakkan kami untuk berangkat melakukan segala aktivitas kami dalam firman-Mu, agar kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera lebih daripada itu Tuhan, agar semua orang boleh di dalam keselamatan dan nama-Mu senantiasa dimuliakan. Ampuni dosa kami Tuhan, karena Yesus Kristus telah mati, tetapi bangkit dan naik ke surga. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Horas.